Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan kedatangan kedua Trunks yang tidak terduga. Kekuatan dan sikapnya berada di tempat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Saat dia tiba-tiba bangkit dari tanah dengan aliran listrik berwarna dari mata dan tubuhnya, dia menatap tajam ke arah Lusip, sang Omnidevil, seperti pria yang benar-benar kerasukan. Kemudian makhluk di dalam Trunks berkata dengan suara tenang, Lucifer mungkin belum mengerti siapa dirinya, tapi Lucifer akan mendengar namanya suatu hari nanti. Di situ makhluk itu menyebut Lucifer sebagai kakak laki-lakinya. Tapi di atas seseorang yang juga baru saja membuat penampilan mengejutkan dan kembali belum lama ini hampir kehilangan kata-kata melihat apa yang dia saksikan. Dengan tangan dilipat, Gaiba penasaran apakah itu Trunks. Sudah berapa lama dia berada di alam iblis dan berpikir waktu bergerak secara berbeda di sana. Tidak mungkin itu adalah anak yang dia kenal, ataukah itu adalah Trunks dari masa depan. Sedangkan reaksi pertama Lucifer adalah kebingungan mendengar kata terakhir itu. Makhluk itu malah mengaku sebagai darah dagingnya. Tapi Lucifer tidak percaya dan menyebut Trunks hanyalah orang bodoh yang delusi. Namun meski tampak dia menganggap kata-kata ini serius pada awalnya, segera Lucifer meledak dalam tawa yang luar biasa. Bahkan lebih hebat dari sesaat sebelum transformasinya, saat dia benar-benar meremehkan klaim aneh Trunks. Awalnya ketika Trunks mendapatkan sedikit kekuatan itu, Lucifer sempat memujinya. Tapi Trunks malah merusak semua momen dengan mengatakan sesuatu yang benar-benar bodoh. Sambil meletakkan tangannya di kepala dengan eksentrik, seolah tidak sanggup lagi menatap Trunks, dia mengintip melalui satu mata. Lucifer takut dia telah memukul kepala Trunks begitu sering, sehingga ini menjadi kata-kata terakhirnya. Trunks yang bahkan belum pernah menginjakan kaki di alam iblis mempertanyakan status iblisnya, bahkan mengira Trunks sendiri adalah iblis. Karena itu, Lucifer menyebut Trunks lebih delusi daripada Vegito. Tapi Trunks yang kerasukan ini tidak terkesan sedikit pun. Kekesalannya terlihat jelas di ekspresinya. Trunks nggak terima di pertemuan pertama Lucifer dengannya, mengapa Lucifer berani tidak mengakuinya sebagai saudaranya. Lalu dia sambil segera merentangkan tangannya dalam pose seperti dewa dengan kepercayaan diri yang tinggi. Lucifer menyatakan dirinya akan mengakui apapun yang Trunks klaim. Itu pasti telah meningkatkan kekuatannya jauh melampaui bocah-bocah itu. Dia pikir kesenangannya mungkin sudah berakhir, tapi sepertinya dia salah. Dan untuk itu Lucifer harus memberinya hadiah. Dengan senyuman sombong, tiba-tiba energi dan auranya mulai melesat dari bawah mengaburkan keberadaannya. Sampai dengan raungan perkasa dari Lucifer, dalam sekejap aura gila seperti emisi roket, Lucifer mulai meningkatkan kekuatan energi yang luar biasa besar, yang pasti merupakan kelebihan kekuatan bahkan dengan kekuatan baru Trunks. Ledakan dahsyat itu seketika menghempaskan para Zipector melayang jauh meskipun cuma dari kekuatan auranya saja. Dengan pemandangan kita diperlihatkan pertama-tama Goku yang terhempas mundur tanpa kendali, sebelum dengan cengkraman kuat dia menjadi yang pertama yang mempertahankan ketenangan, berpegangan pada batu yang ada di gunung di dekatnya. Sambil masih berjuang melawan angin tingkat badai yang menderu ke arahnya, Goku hanya bisa menonton dengan ketakutan penuh pada apa yang dia rasakan. Menariknya di langit, Vegito tidak terpengaruh. Tidak diketahui apakah karena dia berada sangat jauh atau karena kekuatannya setara dengan Lucifer. Tapi dengan tangan dilipat, Gaiba hanya menonton dengan ketertarikan penuh. Dia tidak berpikir ini semua yang Lucifer miliki. Dan sejujurnya Gaiba tidak seharusnya mengharapkan yang kurang dari yang mulia. Kembali di tanah, satu orang lain juga tidak terpengaruh, yang tidak lain adalah Trunks. Dia menyuruhnya berhenti karena ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dewa yang sebenarnya. Dengan mata terkunci dan bersinar sekarang, Trunks mulai melakukan pergerakan. Seketika mengambil posisi bertarung yang sama sekali asing bagi Trunks. Saiyan yang diambil alih itu dengan tenang berkata akan menunjukkan kepada Lucifer apa arti sebenarnya menggunakan nama dewa. Mendengarkan dengan seksama, akhirnya Gaiba mulai bingung dengan ocehan aneh Trunks. Gaiba penasaran apakah dia mengaku sebagai dirinya, dan apa yang sebenarnya telah Trunks lalui di garis waktunya sekarang. Masih sama sekali tidak tahu bahwa Trunks ini adalah kembaran semuanya
karena belum pernah bertemu dengannya. Namun, dalam sekejap, Trunks membelah menjadi 5 kilatan petir yang bergerak cepat dalam jurus yang belum pernah terlihat sebelumnya. Semuanya membuat Lucifer bingung dengan kegaduhan yang acak. Tapi tanpa waktu untuk berpikir, serangan itu sudah berada tepat di depan Lucifer. Namun, menunjukkan dominasinya, bahkan petir itu sendiri tidak dapat menyerang Lucifer dengan Lucifer yang mengangkat kaki kirinya dengan sempurna, menghindari kilatan pertama dan menghindari yang berikutnya dengan gerakan kepalanya. Menatap tenang saat itu lewat, dan kemudian sampai kilatan terakhir datang dari arah yang sama. Yang terakhir itu bukan kilatan sama karena seketika berubah menjadi apa yang tampak seperti kaki Trunks. Tapi, meskipun penampilannya seperti itu, anehnya itu segera berubah kembali menjadi kilatan petir normal yang turun melesat dari Lucifer. Namun anehnya, sepertinya Lucifer tidak perlu menghindar banyak sama sekali. Tapi segera di mana kilatan itu mendarat, menarik perhatian Lucifer dengan dia mulai mengintip ke bawah. Saat kilatan yang mendarat tepat di depan Lucifer berubah menjadi Trunks, tangannya sudah ditarik ke belakang. Dan dalam jarak beberapa sentimeter dari Lucifer, dia mendorong dengan kekuatan penuh ke depan untuk menyerang dengan tangannya menombak ke arah Lucifer. Lucifer meremehkan Trunks yang menyebut dirinya saudaranya, tapi mengandalkan trik rendahan seperti ini. Dia beritahukan bahkan diizinkan bisa melakukan lebih baik. Namun sayangnya bagi Trunks, serangan ini tidak mendarat. Tapi tampaknya ada lebih banyak trik bagi Trunks karena tepat di samping kaki kanan Lucifer sekarang, Trunks yang asli tampaknya muncul dengan tangan terulur siap untuk memegang, sampai akhirnya menunjukkan dirinya, tapi ini pun sia-sia. Namun dengan penglihatan Lucifer yang hampir maha tahu, dia mendeteksi ini secara mudah. Dengan kendali sempurna atas anggota tubuhnya, dia mengangkat kakinya tinggi-tinggi jauh dari kejutan Trunks dan segera meluncurkannya kembali ke bawah untuk menginjak wajah Trunks seperti menghancurkan seekor cacing, menghempaskan Trunks dan makhluk di dalamnya terbang menjauh. Sebelum dengan saretan di tanah, Trunks yang kerasukan mendapatkan kembali kendalinya. Tapi Trunks hanya menunjukkan semuanya, mengelap darahnya seolah-olah menikmati rasa sakit. Makhluk itu sekarang bisa melihat bagaimana Lucifer bisa menjadi putra Rani juga. Kalimat terakhir ini seketika mengejutkan Lucifer karena terlepas dari klaimnya, benar-benar tidak mungkin Trunks bisa mengenal atau bertemu Rani dan hidup untuk menceritakannya. Komentar itu meninggalkan mata dan mulutnya terbuka lebar karena untuk sesaat terjadi keheningan yang mematikan di medan perang saat Lucifer dan Trunks hanya saling menatap sementara Guntur mengamuk di latar belakang. Wah, dengan pengungkapan ini, makhluk itu sepertinya adalah anak Rani juga ya. Pantas saja dia menyebut dirinya saudara Lucifer. Tapi bagaimana makhluk itu bisa berada di dalam tubuh Trunks? Sementara itu Trunks terus tersenyum dalam kegembiraannya dengan dia menambahkan, kata-kata seharusnya bukan satu-satunya hal yang meyakinkannya. Dia menyebut Lucifer sebagai kakak laki-lakinya dan memintanya bersiap karena sekarang dia akan menyerang lagi. Seperti anak panah yang ditarik, Trunks meluncur ke depan lagi. Kali ini mencoba melakukan pukulan uppercut jarak dekat yang pada akhirnya meleset lagi. Tapi ketika Lucifer merespon, akhirnya dengan serangannya sendiri, tampaknya interaksi ini tidak akan unik karena ini pun meleset dihindari dengan mudah dengan lompatan dari Trunks. Namun, lompatan itu bukan untuk apa-apa karena dia segera beralih ke tendangan terbalik menghantamkan kakinya ke bawah. Tapi lagi, refleks gila Lucifer membuat sejarah terulang kembali. Dia pindah dari jalan dan cukup waktu untuk menghindar. Dengan senyuman lebarnya, Lucifer menarik kembali tinju hitamnya sebelum dengan pukulan yang sangat kuat di tanah itu meledak dalam apa yang tampak seperti ledakan tak terkendali. Saat Lucifer tidak menahan apapun, benar-benar mengubur Trunks di bawahnya. Namun, keadaan tidak akan semudah itu bagi Lucifer. Dalam kenyataannya, tangan hitam Trunks kemudian muncul tepat di atas tubuh Lucifer yang sekarang berjongkok. Posisinya membeku di tempat dengan tangannya sendiri terkubur di tanah. Sampai akhirnya Trunks mendaratkan serangannya. Sebuah siku yang cepat dan brutal tepat di belakang leher Lucifer yang menyebabkan teriakan kesakitan yang menggelegar. Sambil menggerutu menoleh ke belakang ke arah Trunks, Lucifer menunggu waktunya sampai dia membalas 2 kali lipat, memukul balik Trunks tepat di wajahnya. Tapi dengan kembalinya bentuk yang cepat, Trunks yang memancarkan kilat khasnya siap untuk melanjutkan. Mengintip lebih dekat, kita akan melihat garis darah mengalir dari dagunya. Makhluk itu ungkapkan Lucifer beruntung
karena dia belum tumbuh dewasa. Tapi sejujurnya dia terkejut bahkan di masa bayinya ini Lucifer bisa mengimbanginya. Dia yakin itu pasti karena gen ayah Lucifer. Saat mendengar ini, Lucifer bahkan tidak bisa menahan tawa karena dari semua ocehan yang makhluk itu ucapkan sejauh ini, menjadi saudara tirinya, menjadi bayi yang baru lahir baru-baru ini, sekarang makhluk itu bicara seolah-olah dia mengenal ayahnya. Bahkan Lucifer ungkapkan tidak mengenal ayahnya atau peduli. Dan apapun listrik yang mengelilinginya itu, Lucifer yakin itu pasti telah memberinya imajinasi yang bodoh. Tiba-tiba Lucifer mulai menciptakan bola energi misterius yang hampir seperti atom dalam penampilannya. Bola nuklir itu sepertinya hanya akan tumbuh sampai seketika terbentuk sempurna. Tapi Lucifer menghancurkan di dalam tangannya hingga semburan garis energi warna-warni menyemprot ke segala arah, seolah-olah sebuah alam semesta baru saja hancur. Muncul dari kehancuran, kilat yang benar-benar indah akan muncul seperti akar pohon dari tangannya. Kekuatannya akan jelas berada di level lain. Lucifer menanyakan, haruskah mereka berhenti bolak-balik dan melihat bagaimana kekuatan mereka benar-benar dibandingkan. Dan sekarang merentangkan telapak tangannya, tarian listrik akan berjalan di seluruh medan perang. Tapi Trunks yang menatap ke depan akan menanggapi dengan percaya diri. Dia sangat setuju, senang melihat Lucifer akhirnya mengenali siapa dirinya meskipun secara sarkastik. Tiba-tiba menunjukkan energi Trunks yang masih terlihat, Saiyan yang kerasukan itu mengangkat tangannya ke udara. Setelah itu tanpa ada lagi yang perlu diucapkan dengan kegembiraan penuh, Lucifer dan Trunks saling menyerbu satu sama lain secara langsung bersama-sama. Dengan kilatan cahaya hanya beberapa meter terpisah, siap untuk menunjukkan siapa yang menguasai skala kekuatan pada saat ini. Dalam hitungan inci, mereka tampak tidak memiliki keunggulan di kedua sisi. Hanya kekuatan kasar penuh yang akan dipamerkan saat pedang energi Trunks mengincar tinju megah Lucifer. Hasilnya adalah ledakan dahsyat dengan tingkat yang tak terhitung. Planet itu sendiri hampir tidak mampu menahan kekuatannya yang meningkat. Dan di atas sendiri saat ledakan kubah itu sekarang naik menjadi pusaran kekuatan yang berputar ke langit, Gaiba akan tertegun bahkan dari belakang. Dan di wajah Gaiba, rasa terkejut itu tidak kunjung hilang karena dengan bulu kuduk berdiri di sekujur tubuhnya, dia mulai mencurigai apa yang dia pikir mustahil. Dia mulai mengingat bagaimana Rani masih mempunyai anak. Namun, saat ledakan itu menderu melalui planet ini, satu orang lain juga menyaksikan dengan tidak percaya. Berjuang untuk tidak terdorong ke belakang, seorang anak laki-laki yang tidak lain adalah Trunks akan terlihat. Saat Trunks kecil yang diselamatkan oleh Vegeta sebelumnya akan tetap bersembunyi. Tapi dengan kekaguman total melihat dirinya dari masa depan kini telah melampaui impian terliarnya. Namun saat kehancuran akhirnya berakhir, di tengah-tengah Lucifer dan Trunks tidak satu pun yang terluka sama sekali. Kekuatan mereka tampaknya saling meniadakan dengan sempurna. Tak pernah Lucifer bayangkan bahwa Trunks iblis sungguh tidak terduga. Dia tahu dirinya lebih kuat, tapi Trunks gila. Trunks telah menandingi kekuatannya bahkan sebagai penguasa tertinggi dari alam panah dan iblis. Katakan padanya bahwa makhluk itu jelas menggunakan Trunks sebagai wadahnya. Dia akan mempersilahkannya, tapi Lucifer ingin tahu namanya dulu. Tapi Trunks sudah mengatakan kalau sekarang bukan waktunya. Tapi berharaplah Lucifer selamat dari pertempuran melawan Vegito untuk mengetahuinya. Namun makhluk itu tegaskan bahwa ayahnya bukan orang yang lemah. Wah, akhirnya fakta terbongkar bahwa makhluk ini memang adalah anak Vegito dan Rani. Tapi sebelum apapun bisa dipikirkan dari luapan informasi yang menggelegar itu, Trunks segera menggeser kakinya dan seketika mulai berguling ke belakang tepat ke wajah Lucifer. Tidak hanya melarikan diri untuk menciptakan jarak, tapi dengan sempurna menghantamkan kakinya di bawah dagu Lucifer. Tepat saat dia melakukannya berguling lagi ke belakang dan mendarat dengan anggun. Makhluk itu takut Lucifer masih memiliki jalan yang panjang sebelum Lucifer bisa mengklaim kemenangannya. Dia bahkan bukan satu-satunya petarung yang tersisa. Dan setelah mengatakan ini, perlahan Trunks mulai menolehkan kepalanya pada yang lain. Dia tanyakan apakah mereka hanya akan menonton atau akankah mereka ikut menyelamatkan tanah mereka. Sambil memutar kepalanya 180 derajat seperti makhluk aneh yang menyerupai zombie,
Dengan senyuman gila, Saiyan yang kerasukan itu menyapa ketiga pembunuh dewa. Vegeta adalah yang pertama menyadarinya. Mereka sadar bahwa sebenarnya mereka hanya menjadi penonton dalam pertempuran terpenting dalam hidup mereka. Ketiga God Killer hanya dibiarkan kehabisan kata-kata, mengetahui sekarang akan menjadi waktu yang tepat untuk memasuki kembali pertempuran bersama Trunks yang baru dan aneh ini. Di saat semua sedang berlangsung, mereka tidak akan lebih dari sekedar tontonan di tempat lain juga. Di dalam bola kristal, tiga dewa tua akan berdiri dalam pengawasan yang cermat. Mereka adalah Zeus, Hades, dan juga Aries. Dengan ketegangan yang nampak di wajahnya, Zeus di ujung meja penasaran apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dia melihat Lucifer telah menjalankan rencananya, yaitu menggabungkan alam dan mendapatkan kekuatan iblis Omni. Tapi sekarang yang lebih kuat kini telah muncul, yaitu bocah yang diizinkan Konoha untuk melakukan perjalanan waktu adalah Trunks. Sampai tiba-tiba memalingkan kepalanya, Zeus makin penasaran apa yang sedang terjadi. Di mana dewa tua yang lainnya? Apakah mereka tidak ingat apa yang sedang mereka bicarakan sekarang? Hades, dewa tua yang ketakutan setengah mati, bereaksi secara komedi, tidak ingin menjadi sasaran kesalahan dalam hal apapun. Setelah tenang, dia kemudian menjelaskan kepada Zeus jika Zeus benar-benar ingin tahu, mereka semua sekarang agak santai. Meski para dewa tua khawatir pada awalnya, tapi kemudian mereka tahu tentang Poseidon yang mencari petarung terkuat. Poseidon yang begitu malas untuk bertarung sendiri telah merekrut pejuangnya sendiri, yaitu Kratos. Jadi sekarang yang lain pun ingin melakukan hal yang sama. Ini semua menjadi permainan sekarang tentang siapa yang bisa memberikan pejuang terhebat dari ciptaan mereka. Seolah-olah mereka ingin mengadakan semacam turnamen setelah ini semua selesai. Zeus yang mendapatkan bocoran menyebut bahwa Kratos adalah putranya. Meninggalkan Zeus mendengus dan menanyakan apakah mereka tidak tahu bahwa tidak ada prajurit mereka yang bisa memiliki kesempatan sekarang. Apakah mereka tidak menyadari mengapa mereka memanggil pertemuan dewa tua sejak awal? Zeus menyebut para dewa tua begitu bodoh. Tapi anehnya Aries akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Meskipun alam telah digabungkan dan Lucifer kini menjadi semakin hebat, tapi kekuatannya tidak sekuat yang mereka duga. Hades muda di sini pasti bisa menghabisi Lucifer jika dia mau. Terlebih lagi, manusia panah lainnya sekarang memberinya perlawanan yang sepadan. Dan Vegito yang juga mereka takuti kini tampak menjadi budak Lucifer. Dia percaya sepertinya yang telah dia katakan sejak awal, semua kesalahan pada akhirnya akan memperbaiki diri mereka sendiri dalam keseimbangan kekuatan. Dan dengan itu, Dewa Tua Zeus kemudian mendongak dalam pemikiran yang dalam. Akhirnya dia setuju pada kata-kata Aries dan mungkin dirinya terlalu melebih-lebihkan situasi ini. Ketika Kastil pertama kali menunjukkan kemungkinan yang tampak terlalu mengerikan bagi mereka, Zeus takut usia tuanya telah membuatnya begitu cemas. Dia harus melakukan yang terbaik di saat Akobel masih jauh dari siap untuk menjadi penerusnya. Karena itu, Zeus penasaran di mana Akobel berada, apakah dia juga lagi menemukan seorang prajurit. Tapi Hades menjawab dengan sombong bahwa itu tidak mungkin. Itu bukanlah gaya Akobel, dan dia memastikan bahwa Akobel mungkin sedang bersama Kastil seperti biasa. Dari situ, adegan kemudian berpindah dengan cepat ke planet seperti bumi dengan angin yang jauh lebih kuat dari biasanya. Dan di langit sesosok dengan punggung menghadap akan terlihat. Dan sepertinya seseorang yang pernah kita lihat sebelumnya. Bicara tentang iblis, sosok itu adalah Dewa Tua Kastil yang menggaruk kepalanya seolah bingung mencari ide. Dia penasaran di mana tepatnya dia akan menemukan petarung terkuat lagi. Harus dia katakan dirinya belum memantau banyak hal. Namun tiba-tiba Kastil segera mendapatkan momen pencerahan dan langsung mengangkat jarinya ke udara. Dia tiba tepat di depan istana yang aneh, tapi tentunya bisa kita kenali semuanya. Saat kita melihat Kastil lagi, dia akan berpikir tidak ada yang lebih kuat selain Omni King sendiri. Kastil bukanlah orang idiot seperti Hera yang menempatkan seorang anak kecil seperti Zeno di atas tahta kekuasaan. Kastil telah menciptakan seseorang yang lebih baik dan setidaknya dia harus tahu di mana yang terkuat berada. Segera menempelkan tangannya ke mulut untuk menciptakan megafon, Kastil kemudian akan berteriak memanggil raja dari segalanya yang tidak disebutkan namanya itu. Dan hampir seketika di belakangnya melalui portal putih sebuah kaki mulai muncul. Dan secara luar biasanya dalam pengungkapan kejutan ini di multiverse milik Kastil sendiri,
Vegito adalah Omni King di sini yang setara dengan Zeno, dengan pakaian suci kerajaannya yang sempurna di tubuh berototnya dan mengenakan anting potara hitam yang sama dengan Vegito asli. Wajahnya tampak jauh seperti orang yang telah melihat tragedi selama beberapa dekade. Rambutnya mengalir putih bahkan dalam bentuk bes. Namun akhirnya dengan mata serafim putih, Vegito Percy Castile akhirnya ditunjukkan sebagai Omni King. Sama halnya dengan Raditz anak Kratos, Castile juga punya karakter kembarannya sendiri. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.